Jadi permasalahan partai politik yang ada di Indonesia saat ini itu kan adanya ketidakjelasan ideologi yang dianut oleh partai-partai politik yang ada saat ini. Ya. Faktanya eh, mereka bisa menjadi kawan, juga bisa menjadi lawan. Ya, kalau jadi tidak ada kawan abadi, ya, Ya, ataupun betul lawan sekali. abadi. Yang abadi kan kepentingan. Jadi dari penjelasan tadi ternyata ada kekaburan ideologi. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kekaburan ideologi ini? Tidak mungkin sebuah partai politik yang besar ya itu tidak punya namanya visi misi dan misi yang ada di dalamnya. Pasti mereka punya visi dan misi, punya ideologi yang mereka pegang. Tapi kenapa ini kok bisa goyang? Ini permasalahannya sebenarnya ada di mana, Pak Min? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi terkait hal itu. Baik, terima kasih ya Mas Eko atas responnya ya dari pertanyaan yang telah disampaikan, bahwa kita melihat betul bahwa ideologi dalam konteks ini ya partai-partai politik ini mengalami kekaburan. Kabur ini dilihat dari mana? Kita bisa melihat dari beberapa hal yang sangat penting dalam sebuah partai, mulai dari asas begitu ya, asas ya. Asasnya kita harus lihat dulu asasnya apa begitu ya, asasnya. Jadi ini yang penting, yang pertama harus diperjelas ya, asasnya apa. Nasionalis, eh, Islam, atau apa begitu ya, yang kemudian ini harapannya ketika ini eh, disampaikan di publik itu, dalam hal ini konstituen yang ada di bawah itu paham betul begitu. Ini partai A ini apa begitu, secara asas apa gitu. Kemudian setelah asasnya itu kemudian jelas begitu ya, kita lihat secara apa operasional di dalamnya itu seperti apa, visinya visinya apa, visinya apa. Jadi harus punya visi yang jelas. Tidak boleh dalam sebuah partai politik itu punya visi yang kabur ya, atau istilahnya visi itu terlalu umum ya, terlalu umum yang mana kita sulit untuk menentukan target-targetan keberhasilan ya, tolak ukur keberhasilannya seperti apa begitu. Jadi harus benar-benar jelas begitu ya. Katakanlah misalkan kita mau punya tujuan ya, punya visi tujuan, kita ingin eh, jalan-jalan ke sebuah lokasi, ke tempat ya, ke suatu tempat, maka kita harus menetapkan tujuan itu. Kita mau ke Surabaya di alamat ini, pukul ini, menggunakan ini, dan seterusnya. Jadi harus semua itu harus lengkap. Ya, ketika kita menetapkan visi itu kabur ya, masih bentuknya umum, katakanlah misalkan mau kemana ya, saya mau ke Surabaya. Nah, ini kalau tidak diperjelas secara apa namanya tempat ya, waktu ya, terus kapan ya itu kemudian dilakukan ya, untuk kesananya tadi, maka eh, ketika kita mau menuju ke sana ya, ketika itu terlalu umum, maka aktivitas kita untuk menuju ke sana pun menjadi apa namanya ya, kabur juga. Ini Surabaya yang mana begitu, kapan ya. Ini harus kemudian sangat jelas dalam konteks ini, apalagi sebuah partai politik ya, yang kemudian bisa diikuti oleh konstituen yang apa namanya, konstituen yang punya apa, semangat ya, semangat yang besar begitu ya, maka visinya harus jelas ya, harus kemudian bisa diukur ya keberhasilannya, parameter keberhasilannya seperti apa begitu ya. Kemudian setelah visi ya, visi yang jelas tadi, yang kedua adalah punya targetan. Partai politik harus punya target ya, untuk apa namanya tadi ya, sedikit sudah saya sentil tadi, bahwa targetannya harus jelas, berhasil dan tidaknya itu seperti apa begitu. Terus tahap-tahapannya untuk menuju keberhasilan itu seperti apa.
apa langkah-langkahnya begitu ya untuk menuju keberhasilan dari visi tadi. Nah, tanpa itu maka semua yang dilakukan dalam hal ini ya akan tidak jelas begitu. Visinya tidak jelas, arah kemudian perjuangan juga nanti akan menyebabkan juga tidak jelas begitu. Kemana-mana, bisa nanti arahnya kemana-mana. Nggak ke Surabaya nanti, bisa jadi ke tempat yang lain begitu. Karena dari awal memang tujuannya tidak jelas. Maka dari itu semua apa operasional ya, mulai dari visi, target, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh partai politik itu harus jelas ya. Bisa jadi ya sebuah partai politik itu di dalam apa namanya meraih meraih apa cita-citanya ya, misal katakanlah sudah berhasil ya dia meraih kekuasaan di sebuah parlemen ya mayoritas katakanlah, tapi ketika dia tidak mempunyai visi yang jelas dan yang sudah saya sampaikan tadi beberapa hal tadi, kemudian tidak memiliki itu, maka ketika dia berkuasa mereka akan bingung kemudian ini mau diapakan ini, setelah berkuasa ini mau diapakan, arahnya kemana begitu ya. Ini ini penting yang harus dimiliki oleh sebuah partai politik. Sehingga partai politik itu apa namanya akan kemudian diikuti oleh masyarakat ya, masyarakat banyak yang kemudian dia menjadi perwakilan ya umat begitu. Jadi sekilas itu Mas Eko ya, di kekaburan itu dari hal-hal yang sifatnya mendasar sebenarnya. Baik ya. Persoalan hal mendasar ini yang menjadikan kadangkala parpol itu tidak berpihak kepada rakyat ya. Atau Iya, betul. mungkin selain hal mendasar ini, apakah ada faktor eksternal yang membuat parpol-parpol ini tidak bisa menjadi aspirasi rakyat? Ataukah aspirasi rakyat ini hanya sebagai ini saja ya, batu loncatan mungkin? Ataukah ada sesuatu ini Pak Amin? Menurut Pak Amin ini hal yang mengontrol mereka, yang mengontrol mereka, yang menjadikan mereka tidak bisa mewakili aspirasi rakyat tersebut. Menurut Pak Amin gimana ini? Apakah ada faktor eksternal selain hal yang mendasar tadi? Ya, memang betul ya. Kita lihat bahwa apa namanya model aspirasi kita dalam proses mencari kepemimpinan dalam negeri ini ya, baik itu pada tataran pilpres ya, pilkada dan seterusnya itu. Kita lihat bahwa biaya dalam hal ini ya arah dalam sistem ini adalah membutuhkan biaya yang sangat sangat besar begitu ya. Angkanya tidak sedikit ya, miliaran begitu, 65 miliar kalau apa yang dikatakan Prof. Mahfud itu ya, hampir 60-an miliar ya untuk menjadi kepala daerah. Sebesar itu kan begitu ya. Maka artinya apa? Biaya di dalam proses berdemokrasi ini amatlah sangat mahal kan begitu ya. Artinya dengan dana yang mahal itu, maka dalam hal ini ya partai politik ini kan kemudian tidak bisa independen ya di dalam merealisasikan operasional ya di dalam aktivitasnya. Ini kan butuh modal yang sangat besar kan begitu. Yang mana modal ini ya tidak bisa dipenuhi oleh mereka kan begitu. Siapa yang bisa dalam hal ini partai politik yang secara mandiri ya secara mandiri ya punya biaya sendiri ya di dalam aktivitas apa namanya pelaksanaan pemilu itu ya, mulai dari kampanye, pasang baliho, ya apa namanya menghimpun rapat-rapat dan lain sebagainya, itu kan biaya yang sangat besar. Dan fakta yang kita lihat bahwa itu tidak akan mungkin ya mungkin ya maksudnya dalam artian mereka membiayai diri mereka sendiri ya memang otomatis, tapi sebagian besar apa namanya aktivitas mereka itu didanai oleh korporasi-korporasi besar kan begitu. Artinya yang semula apa namanya demokrasi itu yang mana definisinya adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,
Maka yang terjadi adalah dengan melihat logistik yang sangat besar itu, para partai politik dalam ini, elit partai politik ini tidak bisa bergerak sendiri, harus butuh support dari luar. Artinya dari mana? Dananya dari mana ya? Dari oligarki ya, oligarki yang mana dia punya secara finansial bisa mendanai partai politik tersebut. Akhirnya mereka tersandra dengan apa namanya, pembiayaan-pembiayaan itu. Mereka jadi sponsorship ya, yang mana sponsorship itu tidak kemudian tangan kosong ya. Maka ketika mereka berkuasa ya, menjadi penguasa dalam hal ini, mereka menang ya di taraf pemilihan begitu ya. Maka mereka tidak bisa menjadi apa namanya, mewakili aspirasi rakyat, tapi kemudian menjadi wakil-wakil dari oligarki. Artinya apa? Demokrasi sudah dibajak dalam hal ini ya. Ya, jadi rakyat hanya didatangi ketika masa-masa pemilihan umum begitu untuk merayu mereka untuk memilih mereka, tapi ketika mereka sudah terpilih, maka mereka melupakan. Jadi mereka akan kemudian selanjutnya akan ditagih oleh para oligarki tersebut yang telah membiayai kegiatan mereka, kegiatan operasional mereka. Saya kira itu ya, Mas Eko ya. Jadi real yang fakta yang terjadi seperti itu, dan ini tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Ya, masyarakat kemudian ya dari tahun ke tahun ya dengan ritme yang sama ya tertipu berkali-kali dan terus diulangi berkali-kali. Hmm. Jadi ini kan ironis sekali begitu ya. Nah, ini perlu penyadaran kepada umat bahwa itulah fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, yang kemudian perlu apa namanya, dakwah ya, dakwah menginformasikan, mengajak orang untuk menuju proses perubahan yang sejati ya. Ini perubahan menuju Islam begitu. Jadi seperti itu Mas Eko. Ya, baik. Berarti ya kesimpulannya parpol-parpol yang ada di negeri kita saat ini itu kebanyakan mereka secara internal itu rusak, juga secara eksternal mereka juga bermasalah gitu ya. Jadi ada Iya. dua faktor internal ya, dua faktor ya. Jadi secara internal mereka secara internalnya itu bermasalah, secara eksternal mereka tidak bisa memiliki prinsip yang kuat. Jadi mereka itu bisa dimasuki ya, atau bisa Ya. dikontrol dari pihak luar. Nah, eh, tadi menarik ya, apa itu, jadi jenengan tadi memaparkan bahwa di dalam Islam itu ternyata ada pengaturan terkait parpol ini ya, yang harusnya dimiliki oleh parpol-parpol kita saat ini, yaitu menjadi parpol yang berlandaskan akidah Islam. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih dalam ya, dari terkait parpol yang berakidah Islamnya seperti apa ya. Itu tadi dengan menyebutkan parpol yang sejati. Nah, parpol yang sejati ini yang dimasuki seperti apa? Monggo Pak Baik. Amin. Nah, ini menarik Mas Eko ya. Jadi eh, ini bicara sebenarnya terkait dengan sebuah kebangkitan ya, kebangkitan eh, ya sangat besar ini ya, kebangkitan peradaban dalam hal ini ya. Peradaban Islam itu eh, hari ini ya, ya tersungkur begitu ya, peradaban Islam itu tidak memimpin sekarang ini. 100 tahun yang lalu sebelum Utsmaniyah runtuh ya, eh, Islam pernah menjadi peradaban yang luhur, mulia, ditakuti ya secara apa, bahkan di Eropa itu ya eh, melihat ideologi ini ideologi yang sangat ya dijadikan apa ya, eh, diambil ya, sayangnya diambil pemikirannya begitu ya. Namun setelah Islam ya secara ini peradabannya turun, eh, hilang begitu, akhirnya eh, tidak punya kekuatan apa-apa seperti
buih di lautan seperti itu. Gitu. Jadi artinya memang untuk bangkit maka ini kita butuh sebuah partai politik yang kemudian punya apa berbasis ideologi begitu ya, ideologi. Ya, jadi kalau kita bicara ideologi, mungkin ini bukan yang dipahami oleh banyak masyarakat ya, bahwa ideologi itu ada berbagai macam bentuk ideologi ya. Yang tadi sudah saya sampaikan di slide saya itu ya, ada ideologi Pancasila, ideologi apa tadi itu. Tapi kita ada sebuah ideologi yang sudah pernah memimpin ya selama 13 abad ya, yang menjadi mercusuar dunia begitu ya. Ini sifatnya ideologi ini khas ya. Ideologi itu kan ya berawal dari keimanan, keyakinan ya. Kalau istilahnya eh, saya menurut bahasa saya ya, akidah eh, ideologi itu adalah akidah akliyah, akidah akliyah yang mana dia memancarkan sebuah aturan kan begitu. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, kitab Allah ya. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu yang kemudian nilai-nilai seperti itu yang kemudian memunculkan sebuah aturan kan begitu. Aturan itu yang kemudian digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan kemudian bernegara. Karena aturan itu berasal dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paham betul, mengerti betul karakteristik ciptaannya begitu. Maka kita lihat penciptaan alam semesta ini begitu teratur, rapi, ya, tidak ada benturan antara planet satu dengan yang lain. Ya. Ya, ini kan menunjukkan ya keteraturan ya. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan alam semesta, tapi juga mengatur bagaimana interaksinya itu supaya teratur, supaya tidak terjadi kehancuran, tidak terjadi kerusakan begitu ya. Seperti halnya manusia juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ya menjadi khalifah ya, di muka bumi, yang mana pada waktu itu pada masa awal-awal diciptakan itu kan di apa ya ditawarkan kepada malaikat, ditawarkan kepada langit, bumi, tapi mereka tidak mau mengambil amanah itu begitu ya untuk mengatur kehidupan ini dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia kemudian berani mengambil amanah itu kan. Akhirnya manusia kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khalifah fil ard. Jadi mengatur kehidupan manusia ini dengan aturan Allah begitu. Jadi ketika di dunia ini ya kemudian cara pengaturan kehidupan bermasyarakat bernegara itu diatur dengan apa namanya konsep Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi keteraturan, ya, kebaikan, ya, rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk semua makhluk kan begitu, mulai dari tanaman, hewan, ya, bumi, semuanya akan menjadi di sana ada muncul kebaikan begitu. Jadi seperti itu Mas Eko ya. Jadi apa namanya ini terkait dengan apa namanya akidah-akidah yang memancarkan aturan. Dalam ini sebuah partai politik harus punya ideologi begitu. Dalam artian ideologi Islam dalam ini. Baik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Minin ya atas pemaparannya tadi luar biasa ya. Dan mungkin ini memang perlu dikaji lebih lanjut lagi ya berkaitan dengan uh, partai politik ini, baik parpol politik yang ada sekarang dan parpol politik yang berasaskan akidah Islam tadi ya di forum tertentu nanti. Mungkin perlu kita bahas terkait parpol akidah Islam ini lebih mendalam lagi ke depannya. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa qul minkum la ilaha illa anta, wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.